Bab 60. Liang-liang, dinyanyikan untuk siapa? PK dimulai sekarang. Sebuah kata besar muncul di layar. Kemudian muncul garis perhitungan di bagian bawah. Keduanya sama-sama dimulai dari O, dan hitungan mundur dimulai dari 10 menit. Pukul 9.59. Pukul 9.58. Halo, Saudari Wenjing. Zixin melambaikan tangan kepada Xie Wenjing. Nama panggung Xie Wenjing adalah Wenjing yang manis. Halo, Xie Wenjing juga membalas dengan acuh tak acuh. Saat ini dia tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan Zixin. Dalam hati kecilnya Xie Wenjing, dia harus mendapatkan uang 100.000 yuan tersebut. Pikiran Xie Wenjing cukup jernih. Pihak lawan sudah menggeluti siaran langsung ini dalam waktu yang lama dan tentu siasatnya jauh lebih hebat dibandingkan dirinya. Sedangkan dirinya baru siaran langsung beberapa jam. Secara logika, dia pasti sudah kalah dengannya dan jika ingin menang, satu-satunya caranya adalah berpegang teguh dengan gayanya sendiri. Saudara sekalian, silakan ajukan permintaan yang ingin kalian ajukan. Selama kalian bisa memberikan apa yang sudah dijanjikan, Wenjing pasti akan memuaskan kalian. Para penonton yang ada di seberang sana, jika merasa Wenjing lumayan, kalian juga boleh bergabung di sini ya. Di tempat siaran langsung Zixin mulai ada beberapa orang yang memarahi Wenjing. Mereka mengatakan Wenjing terlalu gila dan tidak memiliki sopan santun. Zixin tidak marah sama sekali dengan kejadian ini. Malahan dia membela Wenjing. Tentu saja, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang diminati oleh orang-orang setelah siaran langsung untuk waktu yang lama. Pastinya baik hati, cantik, sopan dan ketulusan dari seorang penyiar adalah hal yang paling disenangi orang-orang. Namun, berbeda dengan Xie Wenjing, belum apa-apa dia sudah membuka suara untuk merebut penggemar orang lain. Mungkin hanya mimpi jika dia ingin mengandalkan siaran langsung untuk mencari uang. Benar saja, garis bagian bawah Zixin mulai bergerak maju. Tapi sebagian penggemarnya juga ada yang telah bergabung ke siaran langsung Xie Wenjing dan sebagian besar dari mereka ke sana hanya untuk memakinya. Mata Xie Wenjing terbelalak menatap kolom komentar. Secara otomatis para komentar jahat seperti itu tidak dihiraukan oleh Xie Wenjing. Dia hanya memperhatikan komentar yang berguna baginya. Ambil seember air. Kemudian tuang dari kepala satu pistol uang kertas setara dengan 300 yuan. Konceren meneguk habis sebotol cola dalam satu tarikan napas. Jangan lupa untuk mengocoknya dengan keras terlebih dahulu. Satu buku ajaib setara dengan 99 yuan. Maisan, ambil 2 buah pensil dan masukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian, pertahankan selama 30 detik, jangan sampai jatuh. Satu peringatan tegangan tinggi setara dengan 88 yuan. Baiklah, Kakak Is, sekarang juga akan aku lakukan. Jangan lupa untuk memberikan hadiahnya ya. Kalau para kakak yang satu lain juga ikut senang melihatnya, kalian juga bisa memberikan hadiah ya. Wenjing sangat berterima kasih. Selesai berbicara, Xie Wenjing langsung mengambil seember air dan berdiri di depan layar. Kalkak sekalian, Wenjing akan menyiram air ya. Yang berminat bisa memberikan hadiah. Xie Wenjing berdiri dengan 2 tangan bersimpu di depan dadanya sambil memejamkan matanya. Kedua teman sekamarnya mulai menuangkan ember yang berisi air dingin dari kepala Xie Wenjing. Dingin sekali. Tubuh Xie Wenjing basah kuyup dan menggigil. Riasan di wajahnya semakin luntur. Tangannya memeluk tubuhnya dengan erat. Bahkan pakaian dalamnya serta lekuk tubuhnya samar-samar mulai terlihat. Seketika layar menjadi ramai. Sebuah angka 666 melayang. Selain orang yang mengajukan permintaan mengirimkan pistol uang kertas, orang lain juga mulai mengirimkan berbagai hadiah. Kalung, bikini, anak panah, beberapa hadiah kecil ini berterbangan di depan layar. Bahkan, ada Ferrari, dan juga peringatan tegangan tinggi. Di garis bawah tersebut, Xie Wenjing telah
melaju hingga angka 14.000 lebih dan sedangkan Zixin, dia masih berada di angka 500. Hati Xie Wenjing sangat senang ketika melihat dirinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Zixin. Namun, meskipun Zixin ketinggalan jauh, dia seperti tidak peduli. Dia bahkan masih menari-nari, dan ketika dia melihat Xie Wenjing begitu bertekad, dia juga mulai menjadi penggemarnya. Saudari Wenjing sungguh ganas. Aku belum pernah bertemu dengan penyiar yang begitu bekerja keras. Aku juga ingin mengikuti akun siaran langsungnya dan belajar dengannya. Zixin menggunakan ponselnya dan menekan tanda mengikuti Xie Wenjing. Dia juga tidak berbicara lagi. Dengan kepala ditopang, dia memperhatikan Xie Wenjing dengan tenang, seperti sebuah patung Hu. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu mencari perhatian dariku. Aku tidak akan percaya padamu. Uang 100.000 yuan itu milik Xie Wenjing. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kakak Konceren. Sekarang juga aku akan meminum cola. Ingat untuk memberikan hadiah ya. Selesai Xie Wenjing berkata, dia mengambil sebotol Coca-Cola ukuran 500 ml yang dibeli oleh teman sekamarnya. Sesuai permintaan, dia mengocoknya dengan keras. Kemudian membuka botolnya dengan senyum di wajahnya dan langsung meneguk habis. Dalam satu tarikan napas, soda yang ada di dalam botol Coca-Cola tersebut dengan cepat memuncrat keluar dan minuman itu seperti menyemprot dengan kekuatan penuh ke tenggorokan Xie Wenjing, sehingga membuat tenggorokannya merasa gatal dan sebagian besar cairan itu pun masuk ke dalam saluran pernapasannya. Sangat menyakitkan. Hal ini membuat Xie Wenjing ingin muntah. Tapi ketika dia memikirkan hadiah 100.000 yuan tersebut, Xie Wenjing memejamkan kedua matanya dan menahan agar tidak memuntahkan Coca-Colanya. Seteguk demi seteguk dia akhirnya meminum semua Coca-Cola yang ada di tangannya, sambil membiarkan sedikit cairan keluar dari sudut bibirnya dan membasahi dadanya. Xie Wenjing benar-benar menghabiskan satu botol cola ukuran 500 ml dalam satu teguk. Dia juga bersendawa dengan durasi yang cukup panjang saat hendak berbicara. Bahkan, hidungnya yang terasa menyengat juga hampir membuat air matanya keluar. Xie Wenjing sama sekali tidak merasa telah menyakiti dirinya sendiri. Di dalam pikirannya hanyalah uang dan selama dia bisa mendapatkan uang itu, Xie Wenjing rela melakukan apa saja. Selanjutnya, Xie Wenjing juga memenuhi berbagai permintaan yang lain. Menamparkan diri sendiri, memakan selembar tisuk. Xie Wenjing melakukan semua sesuai dengan permintaan mereka. Semua orang tidak berhenti memberikan hadiah dan gerakan garis di bawah Xie Wenjing juga maju pesat meninggalkan Zixin. Xie Wenjing telah mencapai angka 27.000, sedangkan Zixin baru 2.000. Waktu sisa 2 menit dan sepertinya Xie Wenjing yang akan menang. Tapi pada saat ini, Zixin yang sedari tadi diam saja memperhatikan aksi dari Xie Wenjing, mulai berbisik dengan pelan. Inilah saatnya. Kakak sekalian, aku akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Liang Liang untuk kalian. Bagi yang ingin memberikan hadiah, dipersilakan. Selesai Zixin berkata, dia mulai memutar lagu Liang Liang. Suaranya sangat keras bagaikan lagu perang. Not, Liang Liang adalah lagu dari soundtrack film Eternal Love Oath. Hari semakin dingin di malam hari. Bunga berguguran dalam embun. Kamu yang sedang berada di tempat yang jauh, buang semua cahaya senja, sulit untuk dilupakan. Teriakan Zixin sangat bagus dan ini juga salah satu bakat yang membuat penggemarnya suka menontonnya. Sepertinya pihak lawan sudah hampir gila karenaku. Kamu sudah ketinggalan jauh dan kamu menyanyikan sebuah lagu berkabung yang begitu menyedihkan. Bahkan, mengharapkan mereka memberikan hadiah untukmu. Semua orang butuh keramaian, gerakan yang besar. Rugi jadi penyiar dengan penggemar 20.000 orang. Memalukan. Ayo semuanya, bagikan hadiahnya. Sisa 2 menit lagi kita akan menang. Xie Wenjing membawa satu ember penuh berisi air. Air datang, lalu diguyur air. Zixin sama sekali tidak terpengaruh. Dia masih bernyanyi dengan penuh penghayatan. Dia bahkan melompat dan membuat roknya
berfluktuasi dengan indah. Buah persik muda yang gugur, bagaimana kamu mengakhiri kehidupanmu yang dulu lautan yang begitu luas tetap berusaha untuk tidak terlihat. Sakit dan kuat semua hanyalah palsu. Pada saat ini, dia mengubah suaranya menjadi suara pria. Seperti seorang pria yang bernyanyi. Dan membuat semua penonton terkejut. Tatapan Zixin begitu tajam di layar ponsel. Apa yang sedang dinantinya? Ada 2 jurus yang akan dia keluarkan. Tapi, sepertinya sedikit terlambat. Aku kalah. Sekujur tubuh Xie Wenjing juga dibasahi air. Hanya saja pada saat ini, di siaran langsung Zixin, orang yang membagikan hadiah bagaikan hujan. Taring harimau memberikan 10 pistol uang kertas. Penjaga hati memberikan 10 taring harimau no. 1. Raja Sirius memberikan 15 buku ajaib. Selain beberapa hadiah besar, yang lainnya juga memberikan botol darah, piala, hotpot. Semakin banyak dan tidak tanggung sekaligus. 10 biji. Mata Xie Wenjing terbelalak dengan hebat, menatap angka Zixin yang naik dengan drastis. Semakin mengejar dirinya dan hampir mengalahkannya. Semuanya. Cepat bagikan hadiah. Kita sudah kalah. Apalagi yang ingin kalian lihat? Kalian bisa ajukan padaku. Tapi sebelumnya kalian kirimkan hadiah. Terlebih dahulu. Aku janji akan memenuhinya. Setelah PK ini berakhir, cepat bagikan hadiah. Xie Wenjing sangat panik. Lalu, berteriak tidak jelas di siaran langsungnya. Bahkan sampai melompat-lompat. Lalu, orang yang baru saja membagikan hadiah kini berkomentar. Taring harimau, orang sepertimu ingin bersaing dengan Zixin kami. Tidak layak. Penjaga hati. Selama ada grup pelindung Zixin, tidak mungkin bagi sampah penyiar beberapa jam sepertimu untuk menang dari Zixin. Mimpi saja, Raja Sirius. Selama ada grup pelindung Zixin, kami tidak akan terkalahkan. Kami akan mengandalkan persatuan grup kami dan akan membuat Zixin kami menjadi wanita nomor 1 di Taring Harimau. Pendukung Zixin, semuanya bersiap untuk berteriak slogan kita. Bersiap, mulai. Lalu, kolom komentar diserbu habis-habisan. Ratu Zixin nomor 1. Ratu Zixin nomor 1. Ratu Zixin nomor 1. Zixin yang sedang menyanyikan lagu Liang. Liang pun merasa lega setelah melihat slogannya berjatuhan di kolom komentar. Beginilah siasatnya setelah dia melakukan siaran langsung untuk waktu yang lama. Dia akan membiarkan penggemarnya untuk diam terlebih dahulu dan setelah mengamati kekuatan dari pihak lawan, lalu merasa tidak bisa menang dari pihak lawan, dia akan meminta penggemarnya untuk menyimpan hadiahnya agar bisa dibagikan untuk PK selanjutnya jika kemungkinan menang sangat besar. Dengan seperti itu, dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia melirik hadiah yang dimiliki Xie Wenjing. Tidak ada tandingannya dengan miliknya. Dia langsung mengirimkan sinyal kepada penggemarnya, mengirimkan hadiah dan memenangkan hadiah utama 100.000 yuan. Melihat Xie Wenjing masih melompat dengan panik dan berteriak, Zixin sangat puas. Dia pun menyanyikan lagu Liang Liang dengan penghayatan penuh. Penyiar sepertimu ingin merebut hadiah dariku. Lebih baik tidur saja. Lagu Liang Liang ini dipersembahkan untukmu. Waktu tersisa 30 detik terakhir dan pada saat ini angka yang diperoleh Zixin jauh lebih unggul 3 kali lipat dari Xie Wenjing. Orang yang memberikan hadiah kepada mereka mulai tenang. Hasilnya sudah ditentukan dan percuma untuk membagikan hadiah lagi. Malam yang sejuk membuat rindu ini. Sepanjang sungai yang mengalir berubah menjadi lumpur di musim semi yang melindungiku. Tahun-tahun yang singkat penuh dengan kehangatan membuat bunga-bunga gugur mengalir bagai air. Zixin masih bernyanyi dengan merdu. Xie Wenjing hampir menangis. Dia sudah membuat dirinya hancur dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Tapi baru mendapatkan hadiah yang begitu sedikit. Sedangkan orang lain hanya perlu menggerakkan bibirnya dan dengan mudah memutar balik keadaan. Barusan uang 100.000 yuan itu sudah di depan mata dan dia sudah sangat kegirangan. Tapi, ternyata ini sebuah siasat dari lawan. Mendengarkan lantunan lagu Liang Liang, Xie Wenjing merasa sangat ironis. Ternyata lagu
Berkabung ini dinyanyikan untuk dirinya. 10, 9, 8. Zixin masih bernyanyi dengan merdu. Dan para penggemarnya mulai merayakan kemenangannya. Xie Wenjing hanya bisa berdiri seperti tikus yang tercebur di dalam gat. Sekujur tubuhnya basah kuyup dan kedua tangannya terlihat bergetar. Bibirnya juga mulai menggigil. Kedinginan terlihat sangat mengenaskan. Tapi, apalagi yang bisa dia lakukan? 5, 4, 3. Xie Wenjing memejamkan matanya dengan sedih. Air mata mengalir di wajahnya. Dan pada saat ini, layar siaran langsung kembali beriramna. King Chen memberikan 10 Super Space Battleship senilai 5.000 taring harimau yang setara dengan 5.000 yuan. Deretan Super Space Battleship memenuhi layar seketika membuat angka Xie Wenjing mengejar Zixin. King Chen memberikan 10 Super Space Battleship. King Chen kembali memberikan hadiah dan setelah memberikan 10 hadiah tersebut, angka Xie Wenjing telah melampaui Zixin dengan jauh. 10. Waktu PK berakhir.